Pemirsa yang dirahmati Allah, ya hari ini kita belajar tentang pindah kuadran. Pindah kuadran ini sebenarnya kalau bahasa kita sehari-hari itu pindah nasib, pindah level. Kan orang bilangnya, gue nggak level gitu. Tapi pindah kuadran itu terjadi insya Allah. Ketika saya merasa nggak penting gitu loh, memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai kemudian barang-barang yang mahal. Sebenarnya kan kelihatannya saya seperti menjatuhkan diri kepada posisi level yang rendah. Tapi ternyata misalkan ada sebagian orang yang kemudian memang sudah tidak ada di level itu lagi. Udah nggak persoalan tuh, naik motor, naik mobil sama aja. Naik mobil taksi apa mobil sendiri sama aja. Naik mobil sewaan sama mobil pribadi sama aja. Kira-kira gitu. Nah kalau udah begitu tuh, dia udah ada di safe quadrant. Dia sudah ada di kuadran yang relatif aman. Udah tidak ada lagi yang mengganggu dia punya pikiran sehingga membuat dia menjadi keras hatinya, menjadi rakus, serakah, menjadi susah ngelihat orang lain senang, menjadi ribut dirinya. Ada, saya sih belum nyampe ya. Saya masih tetap bilang ya biar gimana naik mobil lebih enak daripada motor. Kalau saya masih begitu, masih normal saya masih belum normal, masih belum nggak normal. Ya tapi ada teman-teman aneh yang udah enjoy dengan apa yang ada. Wah hebat. Saya minta doa pemirsa. Pengen saya kayak gitu. Ya mudah-mudahan nyampe ya. Karena kuadran yang paling hebat adalah bisa berpindah ya dari pengusaha level dunia gitu menjadi penguasa dengan level akhirat. Maksudnya Ustadz? Ya dia udah pindah nih. Udah bukan buat dirinya, keluarganya, udah buat Allah dan Rasulnya gitu. Dan di sini sekaligus saya mengingatkan dulu kita pernah belajar bedanya pengusaha ya yang mengetahui tentang Allah dan Rasulnya, mengetahui tentang agamanya dengan pengusaha yang tidak mengerti Allah dan Rasulnya. Dia tidak mengerti agama, tidak mengerti tujuan hidup itu adalah beribadah. Apa? Dia menjadi pengusaha adalah untuk kekayaan dunia saja. Tapi kemudian ketika kita kemudian punya Allah dan Rasulnya, kita menjadi pengusaha yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia, tapi untuk akhirat kita. Nah ini dia, pindah level, pindah kuadran yang lebih gede lagi. Tapi ya tetap dunianya dapat, akhiratnya dapat. Allah bilang di dalam surah apa misalkan, surah Al-Lail, wa innalana lal akhirata wal ula. Punya aku tuh dunia dan akhirat. Nah kalau ada orang-orang yang kemudian dapat dunia doang, tapi dia tidak dapat akhiratnya. Ada orang-orang yang kemudian dapat dua-duanya. Mereka disebut di dalam suratul Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat bonus juga waqina adzabannar. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa berubah seperti itu? Bisa berubah dari office boy menjadi owner, dari sopir menjadi pengusaha rental, dari kecil menjadi besar, dari asongan ya menjadi raja retail. Bagaimana itu? Tentu ada cara-cara dunia, saudara. Dan saya tidak mengerti cara-cara dunia itu. Saudara bisa belajarlah dari yang lain cara-cara dunia. Tapi yang saya mengerti adalah cara-cara sedekah dan doa. Cara-cara sedekah dan ibadah. Mungkin buat saudara seorang karyawan, bagaimana caranya naikin level, pindah kuadran dari karyawan biasa, ya naik level misalkan eselonnya berapa ya, jadi berapa ya gitu. Dari D jadi C, C jadi B, B jadi A misalkan gitu. Lalu saudara bilang, oh kalau mau naik level mesti kuliah lagi. Nah ini yang saya bilang, oke, tempuh ini sebagai cara-cara dunia. Oh, saya mesti ngambil sertifikasi A, B, C, D. Kompetensi A, B, C, D. Saya mesti kemudian menambah ilmu lagi A, B, C, D. Dokter misalkan. Dokter kan masih dokter biasa tuh. Tapi nanti dia naik lagi. Apa? Dokter spesialis misalkan. Dokter spesialis naik lagi jadi apa, sampai kemudian bisa punya rumah sakit. Pindah kuadran. Dan sejatinya orang, Rasulullah bilang, yang terbaik di antara kalian adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya berusaha untuk pindah kuadran ini adalah sunnatullah dan sunnahnya Rasulullah SAW.
Kita baru belajar overview ya. Kita belum bicara detail. Saya cuma ngomong ya. Bila mana saudara kemudian bilang, oh saya sih udah cukup Ustaz. Insya Allah anak-anak saya udah terpenuhi. Emang ente udah cukup. Tapi anak orang lain gimana? Emang istri ente cukup. Ya, anak-anak ente cukup. Tapi gimana dengan adik-adik ente? Kakak-kakak ente? Ponakan-ponakan ente? Keluarga besar ente? Tetangga ente? Itu mesti dipikirin. Karena itu kuadran pun mesti pindah. Mesti pindah. Tapi pindahnya bukan karena nafsu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terus cari dunia. Sebanyak-banyaknya untuk bekal kalian semua ke akhirat. Allah karim. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.